Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Karena narasumber kita sudah hadir dalam Zoom meeting, maka tanpa mengulur waktu lagi, mari kita mulai acara diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita berkumpul melalui Zoom meeting kali ini, meluangkan waktu dalam kegiatan pelatihan CSD e-learning platform Region Sumatera Barat yang diselenggarakan melalui webinar bertema eksploitasi sumber daya alam versus gerakan masyarakat sipil. Nah, pada diskusi kita kali ini, kita menghadirkan narasumber yang akan berbagi pandangan mengenai eksploitasi sumber daya alam, kemudian juga ruang gerak masyarakat sipil, serta demokrasi di lingkungan Sumatera Barat. Tapi sebelum memulai, saya akan memperkenalkan dan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Bang Tommy, selaku Direktur Walhi Sumatera Barat. Selamat siang, Bang. Apa kabar, Bang? Selamat siang. Oke, selanjutnya juga dihadiri oleh dosen antropologi FISIP UNAN, yakni Pak Fajri Rahman. Selamat siang, Bapak. Oke, selamat siang kita. Dan juga Selamat siang narasumber kita Mas yang terakhir. Selamat siang Pak Fadli. Dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan, narasumber kita yang terakhir yaitu adalah kolaboratoria PIKA Region Sumatera Barat, yakni Bang Ihsan Kabullah, yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Bapak Ibu dan Udah rekan-rekan. gabung kita, izin off cam Bapak Ibu nanti gabung. Baik Bang, mohon maaf ya Bang, karena tidak terdapat nama di sini Bang. Sedikit menyapa juga Bang, selamat siang Bang Ihsan, apa kabar juga Bang Ihsan? Alhamdulillah sehat, apa kabar? Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan, pada dasarnya ya belum hilang diingatan kita bersama berbagai peristiwa yang menunjukkan bagaimana warga masyarakat sipil kerap mendapatkan tekanan ketika menyuarakan tentang kebebasan tentang hak asasi manusia. Mulai dari kekerasan berupa pembacokan kepala terhadap warga Jorong Kotorambah di Kabupaten Solok Selatan yang diduga terlibat perusahaan tambang di dalamnya, kemudian juga penganiayaan terhadap nenek Saudah di Pasaman, dan juga intimidasi bahkan, serta penangkapan terhadap warga Air Bangis Pasaman Barat saat menggelar aksi tuntutan. Nah, kasus-kasus ini Bapak Ibu dan rekan-rekan memperlihatkan kepada kita semua bahwasanya persoalan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tapi juga beririsan dengan penyempitan ruang kebebasan sipil serta hak asasi manusia itu sendiri. Nah, melalui diskusi ini, kita akan mencoba melihat lebih jauh bagaimana relasi antara eksploitasi sumber daya alam, kemudian demokrasi, kemudian hak asasi manusia dan gerakan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks Sumatera Barat. Tanpa mengulur waktu lagi, mari kita mulai diskusi kita kali ini dengan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu dari Pak Fajri. Kepada Bapak dipersilahkan dengan durasi pemaparan yaitu sekitar 20-25 menit. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga salam buat semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau, ya apa yang disampaikan oleh Dita itu sebagai pengantar tadi, itu terkait dengan apa yang mau coba kita diskusikan hari ini. Karena kalau apa yang mau saya sampaikan itu kan sebenarnya terkait dengan belakangan, ya kita bisa melihat bahwa meningkatnya bencana ekologis, misalnya kalau kita lihat ada banjir, longsor, apalagi pas kemarin itu kita juga mendapatkan berita terkait dengan berapa orang yang meninggal ketika tambang emas di Junjung misalnya. Itu kan terkait dengan bahwa bencana itu tidak dapat kita pahami semata-mata sebagai faktor alam sebenarnya, atau terkait dengan perubahan iklim, kan? Tetapi juga sebenarnya dari hasil proses politik, proses ekonomi yang kemudian bisa kita lihat sebagai cara mereka untuk kemudian membentuk ulang seperti apa relasi manusia dengan lingkungan. Makanya nanti saya coba membahas ini dengan menggunakan perspektif keadaan ekologi, politik, segala macam. Oke, bisa ke slide pertama dulu. Oke, nah, next. Nah, ini yang mau saya lihat pertama, ketika banjir kemarin itu ya bulan Desember ya.
tempat saya itu termasuk area yang terkena banjir. Salah satu yang saya dengar dari masyarakat setempat, karena yang saya itu tinggal di sekitar persawahan, masyarakat itu juga sering cerita bahwa dulunya tidak pernah ada bencana seperti ini. Di mana malam itu air datang lebih cepat, sawah kemudian terendam sampai kemudian rumah mereka terendam. Nah, pertanyaan besar begitu, apakah ini kemudian sekedar fenomena alam? Itu pertanyaan paling besar. Kalau kita lihat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ada badai terkait dengan iklim lah segala macam. Ya, next. Nah, ini yang kita lihat bahwa bencana itu sebenarnya tidak netral. Kita bisa melihat bahwa bagi masyarakat kecil, bencana itu tidak ada sebagai sebuah konsep yang sifatnya abstrak, tetapi sebagai sesuatu yang sifatnya repetitif, mengulang, dan itu kemudian sangat mengganggu siklus tanamnya, sangat merusak lahannya, merusak pemukimannya, sampai kemudian memperdalam kerentanan ekonomi. Pertanyaan paling besarnya di sini adalah, mengapa mereka sebenarnya, kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan ekologis, tetapi justru menjadi pihak yang paling terdampak? Lanjut. Itu pertanyaan besarnya. Karena ini yang mau coba lihat bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa memulai diskusi itu dengan berbagai peristiwa alam itu bukan persoalan iklim, tetapi hasil dari relasi kuasa yang membentuk pengelolaan lingkungan, termasuk terkait dengan penggunaan lahan, termasuk juga produksi ruang. Nah, itu yang bisa dilanjutkan. Next. Lanjut, ini juga sudah kita bahas tadi. Harusnya saya ya yang BPT. Next. Oke. Jadi saya melihat bahwa ada dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan, itu sebenarnya telah mengubah landscape ekologis secara signifikan. Makanya saya mencoba menggunakan angka keadilan ekologis di sini, politik ekologi, dan kemudian teritorialisasi. Ya, jadi misalnya kita lihat dalam konteks keadilan ekologis, dalam perspektif keadilan ekologis itu kan sebenarnya hak atas lingkungan aman. Bagaimana kemudian semua dalam konteks Bular ya, dia mencoba melihat bahwa keadilan ekologis itu sebenarnya sesuatu yang kemudian berkaitan dengan ada kerusakan lingkungan itu tidak dialami secara merata. Tetapi cenderung menimpa kelompok yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Makanya dalam konteks keadilan ekologi sebenarnya kita perlu melihat ada persoalan pengakuan, persoalan partisipasi sebagai bagian penting di dalam keadilan ekologis. Jadi dalam perspektif ini, keadilan ekologis itu tidak hanya menyangkut persoalan distribusi risiko, tetapi juga menyangkut siapa yang diakui pengetahuannya, siapa yang kemudian dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan siapa yang kemudian memiliki akses terhadap sumber daya lingkungan. Dan ini yang kemudian coba saya kaitkan dengan persoalan politik ekologi. Ya. Perspektif yang kedua, saya menggunakan perspektif politik ekologi di sini, di mana dalam pendekatan politik ekologi itu sebenarnya membantu untuk menjelaskan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah netral. Salah seorang yang selalu bicara terkait dengan politik ekologi itu adalah Paul Robbins. Paul Robbins itu menunjukkan bahwa perubahan ekologis itu selalu terkait dengan persoalan relasi kuasa, persoalan kebijakan, persoalan kepentingan ekonomi. Ini yang kemudian membentuk seperti apa perlakuan terhadap persoalan lingkungan. Jadi degradasi lingkungan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis, tetapi bisa kita lihat sebagai bagian dari dinamika sosial politik yang lebih luas. Nah ini yang coba saya kaitkan yang ketiga itu dengan persoalan teritorialisasi. Karena untuk memahami seperti apa ketimpangan tersebut bekerja secara konkret dalam sebuah ruang, kita perlu menggunakan konsep
teritorialisasi. Teritorialisasi ini sebenarnya merujuk pada proses di mana ruang itu dibentuk, diatur, dan kemudian dikontrol melalui berbagai kebijakan, melalui pengadministrasian, berbagai regulasi segala macam yang dikemas dalam rangka proyek pembangunan. Oke, jadi dalam proses ini nanti kita kaitkan dengan persoalan eksploitasi sumber daya alam. Dalam proses ini, ruang yang sebelumnya menjadi bagian di dalam sistem sosial ekologis masyarakat, dia kemudian diredefinisi sebagai ruang produksi ekonomi. Jadi melalui teritorialisasi sebenarnya kita bisa melihat bagaimana negara, pasar, dia bekerja sama dalam mencoba mengorganisasi ruang, masuk dalam hal ini adalah misalnya hutan, sungai, tanah, yang kemudian tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup masyarakat, tetapi sebagai objek investasi. Dia dilihat sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi dalam kerangka pembangunan. Nah, ini akibatnya kontrol atas ruang itu semakin bergeser dari masyarakat lokal menuju aktor eksternal yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar. Oke, next, lanjut. Ya, oke, ini poinnya di sini bahwa dengan kacamata ekologi, kita bisa menunjukkan berbagai ketimpangan yang terjadi. Dengan politik ekologi, menjelaskan bagaimana sumber kekuasaan itu bekerja, dan dengan teritorialisasi, kita bisa melihat bagaimana mekanisme konflik di dalam sebuah ruang. Oke. Nah, ini yang coba kita lihat kasusnya di Indonesia, misalnya. Di Sumatera Barat lah ya, kalau kita lihat sesuatu yang lebih. Oke, jadi ini yang kita lihat di Sumatera Barat. Bagaimana kemudian di Sumatera Barat itu ada semacam transformasi landscape dan politik ekstraksi. Oke, next. Nah, jadi di Sumatera Barat kita bisa melihat bagaimana kemudian perubahan ekologi di Sumatera Barat itu tidak dapat dipisahkan dari ekspansi ekonomi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. Oke, kita bisa lihat berbagai proyek pembangunan yang kemudian dikemas dalam konteks perkebunan sawit, pertambangan, pembukaan lahan segala macam yang telah mengubah landscape ekologi secara signifikan. Oke, jadi dalam logika pembangunan modern kita bisa melihat praktik ini terjadi. Bagaimana alam itu diposisikan sebagai sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan akibatnya sebenarnya ruang hidup masyarakat itu mengalami semacam reorganisasi besar-besaran. Oke, tanah ulayan yang sebelumnya dikelola secara kolektif mulai mengalami semacam tekanan yang diakibatkan karena integrasi pasar dan ekspansi investasi sebenarnya. Oke, nah ini yang kemudian menggunakan apa yang disampaikan oleh David Harvey di sini, accumulation by disposition. Oke, akumulasi ekonomi melalui pengambilan ruang dan sumber daya masyarakat lokal. Jadi kita bisa lihat dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memproduksi ketimpangan ekologis. Oke, jadi dalam berbagai data kita bisa lihat, Anda bisa lihat nanti Bang dari Walhi juga dan kita menjelaskan bagaimana misalnya perubahan landscape ekologis di Sumatera Barat itu berlangsung dalam skala yang sangat besar. Oke, saya lupa persis apakah sekitar dari bencana kemarin itu ada berita terkait dengan seperti apa perubahan landscape ekologis di Sumatera Barat, bagaimana hilangnya tutupan vegetasi di daerah hulu yang kemudian berdampak langsung pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk menyerap air, sehingga ini yang kemudian menyebabkan meningkatnya risiko banjir dan longsor di wilayah hilir sebenarnya. Oke, jadi bencana ekologis tidak dapat dipahami sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri. Dia merupakan hasil dari transformasi ruang yang berlangsung secara bertahap melalui ekspansi ekonomi, termasuk juga reorganisasi ekologis. Oke, lanjut. Next. Ya. Oke, jadi ini yang kita lihat bagaimana masyarakat itu hidup dalam landscape yang berubah. Bagaimana kemudian petani kecil hidup dengan berbagai kerentanan.
Jadi bagi petani kecil sebenarnya, perubahan landscape ekologis itu hadir dalam bentuk pengalaman sehari-hari. Seperti yang diceritakan di awal tadi, mereka bisa menggambarkan bagaimana air itu sekarang lebih cepat datang. Biasanya dulu tidak pernah ada seperti ini. Sawah itu dengan sangat gampangnya terendam dalam waktu yang sangat singkat. Musim tanam itu kemudian menjadi tidak menentu. Sesuatu yang kemudian tidak dapat kita lepaskan dari apa yang terjadi di hulu sebenarnya. Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan persoalan melalui proses teritorialisasi kita bisa melihat bagaimana kawasan hutan lahan diredefinisi dan dikelola melalui kebijakan serta kepentingan ekonomi. Kita bisa lihat data-data di Sumatera Barat terkait dengan perkebunan sawit, tambang sampai kemudian perumahan. Next. Nah, ini yang bisa kita lihat terkait dengan persoalan produksi kerentanan. Jadi petani dia tidak memiliki kendali atas produk tersebut. Tidak ada kendali di tangan petani kecil. Karena kita bisa lihat bahwa perubahan di wilayah hulu itu dia seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, oleh aktivitas yang disebut dengan yang ekstraktif, yang berada di luar kontrol masyarakat lokal. Tetapi dampaknya justru paling besar dirasakan oleh masyarakat ini, yang bergantung langsung kepada stabilitas ekologis untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, ini yang kemudian kita lihat dalam konteks kerentanan sebenarnya, sesuatu yang tidak bersifat alamiah, tetapi dia diproduksi secara struktural. Kita bisa melihat melalui bagaimana ketimpangan akses terhadap tanah, ketimpangan terhadap modal, sampai kemudian pengambilan keputusan. Jadi kita bisa melihat risiko ekologis itu bersifat sosial dan politis. Jadi dalam konteks apa yang disampaikan oleh Mr. Watts, silent violence, kekerasan ekologis yang sering bekerja secara perlahan tetapi sistematis. Dia dapat menghancurkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya tanpa selalu terlihat sebagai bentuk kekerasan langsung. Next. Hal yang paling menarik juga kita bahas di sini adalah persoalan bagaimana marginalisasi pengetahuan lokal. Kita paham bahwa masyarakat lokal itu sebenarnya memiliki pengetahuan ekologis yang dibangun melalui interaksi yang panjang dengan lingkungannya. Kita bisa melihat petani, dia bisa membaca perubahan air itu seperti apa, perubahan angin seperti apa, perubahan musim itu seperti apa, dan itu adalah bagian dari strategi adaptasi mereka. Di Minangkabau kita bisa melihat berbagai ada gium terkait dengan bagaimana orang Minang itu menafsirkan lingkungannya, bagaimana kemudian perlakuan mereka terhadap suatu kawasan berbasis kepada pengetahuannya. Saya masih ingat misalnya kalau di pepatah di Minang itu kalau kok kejadian sawah, kok data kejadian perumahan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya masyarakat memiliki pengetahuan yang kemudian berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup seimbang dengan alam. Tetapi dalam konteks kebijakan pembangunan seringkali tidak melirik pengetahuan lokal tersebut. Kesannya pengetahuan lokal itu sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tidak bisa menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan. Pendekatannya itu cenderung teknokratik. Kondisi ini yang kemudian menciptakan yang namanya marginalisasi epistemik. Situasi di mana pengetahuan lokal itu dia kemudian kehilangan legitimasi di hadapan rezim pengetahuan modern. Jadi masyarakat kemudian kehilangan kontrol atas ruang, dia juga memiliki kehilangan otoritas atas cara memahami lingkungan sendiri. Sekarang kita lihat terkait dengan aturan bagaimana kemudian terkait dengan konservasi, masyarakat kemudian dipaksa untuk melestarikan lingkungan misalnya. Bagaimana aturan dari negara kemudian mengatur cara masyarakat memperlakukan kawasannya. Padahal jauh sebelum negara ada, masyarakat itu sudah berinteraksi dengan lingkungannya. Tiba-tiba kemudian ada negara dengan aturan kemudian mengatakan bahwa ini adalah
kawasan konservasi misalnya, akses pengetahuan tradisional kemudian yang dianggap mengganggu konservasi kemudian itu dihilangkan, misalnya aktivitas berburu, aktivitas mengambil hasil hutan itu kemudian dihilangkan. Ya, jadi ini yang kemudian terjadi. Oke, tetapi yang next, lanjut. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah hari ini kita bisa melihat bahwa masyarakat kemudian tidak sepenuhnya pasif. Oke, kita bisa melihat berbagai bentuk resistensi dan gerakan masyarakat sipil kemudian muncul sebagai upaya untuk mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan pengetahuan lokalnya, termasuk juga mempertahankan hak ekologisnya. Oke, jadi meskipun menghadapi tekanan ekologis, sebenarnya menghadapi tekanan politik yang sangat besar, masyarakat tidak sepenuhnya pasif. Kita bisa melihat berbagai bentuk resistensi muncul melalui gerakan masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi lingkungan, berbagai penguatan komunitas adat sebenarnya, termasuk juga kelompok tani, yang ini kemudian hadir dalam konteks upaya mereka mempertahankan ruang hidup mereka sebenarnya. Jadi kita bisa lihat hari ini terkait dengan bagaimana kemudian eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh negara misalnya, atau bagaimana kemudian sangat pasifnya pasar masuk ke dalam masyarakat hari ini. Tetapi kita juga bisa melihat ada bentuk resistensi yang muncul melalui berbagai gerakan masyarakat. Oke, perjuangan ini tidak hanya berbentuk demonstrasi atau penolakan sebenarnya terhadap proyek itu. Kita masih ingat di Sumatera Barat sendiri sudah berapa kali terjadi penolakan terhadap berbagai proyek pembangunan seperti yang terjadi di Bangis misalnya, atau yang terakhir yang terjadi di Cikarang misalnya. Itu kan dalam rangka bagaimana upaya mereka mempertahankan tanah wilayah, dalam rangka tetap mencoba melestarikan pengetahuan lokal, sampai kemudian mencoba melihat seperti apa cara mereka tetap hidup dengan menggunakan sistem pengelolaan kolektif mereka atas sumber daya alam. Oke, jadi ya Martinez Alier di sini melihat gerakan semacam ini dilihat sebagai environmentalist of the poor, perjuangan ekologis yang lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Oke, itu yang kemudian terjadi sebenarnya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi oleh Rita, kita bisa melihat beberapa konflik yang terjadi itu kan sebenarnya terkait dengan cara mereka berupaya untuk mempertahankan ruang hidup mereka sebenarnya. Oke, jadi konflik ekologis di Sumatera Barat itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dengan perebutan hak atas ruang, perebutan sumber daya, dan masa depan ekologis masyarakat. Oke, nah ini yang perlu kita lihat dalam konteks bagaimana keadilan ekologis itu sebagai produksi uang. Ya, jadi bagaimana ya petani kecil sebenarnya, masyarakat adat, dia menjadi kelompok yang paling terdampak. Oke, bukan karena mereka gagal beradaptasi sebenarnya, tetapi mereka itu ditempatkan sebagai posisi yang tidak menguntungkan dalam konteks sistem pengelolaan uang dan sumber. Ini yang kemudian disebut dengan ketidakadilan ekologis. Ini yang kemudian selalu akan mereka upayakan, harus mereka pertahankan. Oke, jadi saya melihatnya seperti itu. Oke, bahwa dalam seperti kita diskusikan di awal tadi, persoalan eksploitasi sumber daya alam itu berkaitan dengan persoalan ketidakadilan ekologis. Itu berkaitan dengan, dan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat hari ini itu terkait dengan perjuangan terhadap mempertahankan ruang hidup mereka. Oke, nah itu next. Nah, ini sebagai penutup, ini nanti bisa juga kita diskusikan lebih detail nanti. Penutup saya itu saya sengaja berikan dalam bentuk pertanyaan, karena ini akan kita diskusikan. Kenapa kemudian sebagian orang hidup dengan risiko yang tidak mereka ciptakan? Itu sesuatu yang perlu kita. Oke, itu kira-kira Dita, cukup ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri atas Ya. pembahasannya. Sangat insightful ya rekan-rekan sekalian, bahwasanya ternyata ada latar belakang di dalamnya kenapa konflik ini terus terjadi. Bisa dilihat ya bahwasanya dari pembahasan Pak Fajri tadi, bahwasanya bencana alam ini tidak dapat dilihat hanya sebagai fenomena alam, tapi juga karena ada ikut campur politik, ada ikut campur relasi kekuasaan di dalamnya, sehingga yang sering terabaikan akibat hal tersebut adalah keadilan ekologis yang tidak didapatkan oleh masyarakat maupun petani kecil. Nah, hal-hal inilah yang menjadi dasar kenapa ada konflik, ada penolakan, ada demo-demo dari masyarakat serta petani kecil akhir-akhir ini, sehingga tadi menurut dari paparan Pak Fajri, lahirlah yang disebut sebagai environmental of the poor. Nah, rekan-rekan bisa dicatat bahwasanya memang hal tersebutlah menjadi isu kita pada kali ini. Untuk menambah insight kita pada kali ini, kita akan mengundang Bang Tommy Adam selaku Walhi Sumatera Barat, Direktur Walhi Sumatera Barat, yang akan memperkaya status quo, yang akan menjelaskan status quo lingkungan hidup serta kebebasan sipil di Sumatera Barat itu sendiri. Kita persilahkan kepada Bang Tommy dengan rentang waktu 20-25 menit. Silahkan, Bang. Oke, terima kasih Adita atas persembahannya. Terima kasih tadi sudah disampaikan juga banyak panjang lebar tadi oleh Pak Fadli, sangat insightful sekali. Saya mencoba dalam 15 menit ini setidaknya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana ini ya, kalau tadi sudah disampaikan secara konsep dan teoritis bahwa ada ketidakadilan ekologis, kami di Wahyu Sumber mencoba hari ini setidaknya mengungkapkan seperti apa bentuk Bang, ketidakadilan. mohon maaf, Halo? Bang. Suaranya Halo? agak jauh, Bang. Boleh Agak jauh ya? Iya, betul. Sebentar. Halo? Ini sudah jelas belum? Halo? Masih Oh, jauh ya? masih, Bang. Masih itu. Halo, tes. Halo, ini sudah ini? Halo? Udah terdengar, Bang. Oke. Terima kasih. Kami mencoba ini yang merangkum di Wahyu Sumber beberapa dekade, setidaknya beberapa tahun kebelakangan terkait dengan bagaimana eksploitasi sumber daya alam, kemudian bagaimana gerakan masyarakat sipil mencoba menangkis eksploitasi ini dalam berbagai bentuk setidaknya begitu ya. Setidaknya ada dua bentuk, bisa mitigasi dan non mitigasi. Lanjut, silakan next saja. Kalau kita lihat di Sumatera Barat gitu ya, Sumatera Barat itu termasuk daerah yang kemudian secara topografis dia memiliki karakteristik hutan kemudian bentang alam yang sangat beragam. Dari utara kemudian sampai selatan itu berjajar perbukitan barisan gitu ya, yang kemudian ditetap ada flora fauna yang kemudian hari ini langka, kemudian hanya ada di Sumatera Barat gitu ya. Kemudian juga tanaman-tanaman endemik lain gitu ya. Dari 4,2 juta hektar itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat, dan sebagian besar itu adalah kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung. Jadi dua kawasan ini kemudian menjadi dominasi dari kawasan-kawasan yang ada di Sumatera Barat. Begitu. Setidaknya penetapan ini sebagai dasar gitu ya, regulasi untuk mencegah terjadinya perusakan dan kerusakan hutan. Nah, dari bentang alam ini setidaknya ada berbagai macam persoalan. Setidaknya kami mencatat itu dari aspek mineral, ada persoalan di konteks pertambangan gitu ya, baik itu mineral batu bara, kemudian pasir dan batuan, kemudian di konteks lain itu di konteks kehutanan, ada izin yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian berdampak terhadap fungsi-fungsi daerah aliran sungai dan karakter ekologis yang ada di beberapa wilayah. Kemudian dari aspek perkebunan, setidaknya dari 114.000 hektar gitu ya, hanya perkebunan kelapa sawit milik korporasi, sebagian besar itu terindikasi melakukan serangkaian pelanggaran lingkungan hidup. Kemudian di aspek-aspek lain terkait dengan transisi energi ini,
yang geothermal gitu ya. Kemudian masih banyak catatan-catatan terkait dengan kerusakan alam. Next. Next. Nah, kalau kita lihat ini ya, pertanyaannya adalah kenapa setiap pembangunan besar di Sumatera Barat, balik lagi, di Sumatera Barat itu hampir kemudian ada resistensi dari masyarakat gitu ya. Setidaknya balik lagi ya tadi. Setidaknya ada beberapa hal catatan lagi gitu ya. Pertama, kalau kita lihat bagaimana aspek lingkungan hidup di Sumatera Barat itu, dari rentang 10 tahun terakhir itu setidaknya kita kehilangan hutan kita ratusan ribu hektar gitu ya. Baik itu di dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan. Faktor pendorong kerusakan ini berbagai macam. Ada yang kemudian akibat deforestasi, kemudian akibat tambang-tambang emas ilegal kemudian di dalam kawasan hutan begitu, kemudian juga akibat pembangunan jalan-jalan yang kemudian membelah hutan-hutan kita. Nah, kemudian dari catatan WALI di tahun 2012 sampai tahun 2026 misalnya, dampak dari aktivitas ekstraktivisme ini adalah 48 orang yang kemudian nyawanya hilang hari ini akibat tambang emas ilegal. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda yang umurnya 20 sampai 24 tahun yang kemudian menggantungkan hidupnya gitu ya di dalam tambang emas ilegal ini. Next. Nah, ini citra, bukan citra, ini foto udara yang kemudian diambil oleh Walhi tadi, yang foto udara tadi. Atau saya aja yang ini ya, yang share screen nih, terlalu cepat. Nah, ini. Nah, ini kalau kawan-kawan bisa lihat ini kawan-kawan bisa melihat ini ya, slide-nya ya. Saya akan coba jelaskan lagi. Ini adalah gambaran kerusakan hutan, kawasan hutan, kabupaten seperti inilah bentuk penampakan pada tanggal kemudian masih ini terindikasi kemudian terhadap pada pencapaian itu merupakan masyarakat kemudian digantungkan dari hutan-hutan. Jadi kalau kita lihat hampir setiap utamanya di daerah-daerah selatan hutannya itu ya seperti ini sudah dialih-fungsikan kemudian hari ini menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Artinya memang tidak ada lagi memang ruang hutan yang kemudian lebat itu sudah hampir terdegradasi. Nah, kalau kita lihat begitu bagaimana konteks eksploitasi terhadap sumber daya alam itu ternyata mempengaruhi kondisi penghidupan masyarakat gitu ya. Di 27 November 2025 itu ya, secara tegas menyatakan ada setidaknya 25 titik illegal logging gas air dingin atau yang terjadi di kawasan Suaka Mandasarna, kemudian kawasan hutan lindung. Kemudian kalau kawan-kawan ini aliran air di itu semua gitu ya, kemudian berwarna coklat yang kemudian menghancurkan atau menambahkan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan ruang-ruang masyarakat. Nah, di konteks lain, tadi kalau kita bicara mengenai ternyata di konteks transisi energi sekarang sedang digaungkan di Sumatera Barat, ini juga banyak catatan. Nah, dari catatan WALHI itu, kita bisa terkejut dengan melihat datanya, itu 140.000 hektar itu sudah ditunjuk dan kemudian sebagian ditetapkan oleh pemerintah melalui
dieksploitasi lahan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah proses penelitian dan penetapan ini sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna begitu ya. Karena ketika pemerintah kemudian menunjuk dan menetapkan, ada konsekuensi hukum yang kemudian antigo dari proses tersebut gitu ya. Contoh, pemerintah kemudian menetapkan WKP Gunung Palang Bukit Tinggi untuk eksploitasi panas bumi begitu ya, 27.000 hektar. Secara kertas memang yang akan dieksploitasi itu mungkin 100 hektar, tetapi secara perizinan hukum, secara legal formal, si perusahaan itu bisa mengeksploitasi seluas 27 hektar. Nah, di situ ketidakadilan. Kami bisa ada ketidakadilan uang dalam proses penetapan yang proyek-proyek yang kemudian skalanya nasional gitu ya, dan strategi nasional. Dan kemudian hidup kita itu dari proyek-proyek ini. Saya bandingkan ya, 140.000 hektar sama dengan luas kabupaten Tanah Datar kira-kira. Nah, itu sekarang hari ini dari 7 WKP, WPSE, geothermal yang ada di Sumatera Barat. Kita tidak ini pada prinsipnya itu substansinya ya hanya itu eksploitasi dan kemudian mengambil uang di masyarakat itu begitu. Itu yang terjadi di beberapa daerah. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ini kemudian ditunjuk oleh pemerintah di nasional sana. Kemudian tanpa tahu masyarakat Pandeglang, tanpa tahu masyarakat Melala, sudah ditetapkan saja sebuah 23.000 hektar kawasan mereka untuk dieksploitasi. Nah, inilah kira-kira gitu ya, poligon yang hijau yang bergaris yang beraksir itu. Nah, tidak pernah ada sosialisasi apakah masyarakat petani bawang atau petani cabai tersebut kemudian tahu ini petani makro. Kemudian tiba-tiba datang saja, kemudian makro, kemudian datang Hitai, kemudian gitu ya, kami sudah ada ini izin dari pemerintah pusat, kami akan ganti lahannya. Nah, di sana lah betul tidak ada. Kemudian di sana lah menciptakan resistensi konflik struktural gitu, antara masyarakat dan pemerintah. Nah, kami juga menelisik beberapa proyek-proyek pemerintah yang kemudian dianggap bersih, ternyata juga tidak benar-benar bersih. Contoh misalnya geothermal gitu ya. Ada setidaknya 5 catatan wali di Matalumpur itu semburan lumpur panas kemudian merusak lingkungan gas gitu ya. Kemudian belum lagi di 25 Januari di Sorik Marapi di perbatasan Sumbar dan Sumatera Utara itu ada satu geothermal. Di 25 Januari 2021 itu 5 warga meninggal dunia akibat keracunan dari ini ya aktivitas eksploitasi panas bumi. Nah, artinya memang proyek ini memang belum benar-benar siap begitu ya. Tidak disusun instrumen lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan itu wajar saja kemudian ketika masyarakat datang kemudian menanyakan kemudian mengkritik misalnya ya, ini bagaimana keamanan kami begitu, kemudian itu tidak mampu dijawab sehingga dari proses sosialisasi itulah kemudian masyarakat menyatakan untuk menolak. Jadi tidak salah juga ada argumentasi yang boleh dibangun oleh masyarakat itu menolak kemudian akan mengancam kesehatan ruang hidup mereka. Nah, ini kawan-kawan mungkin catatan saja bagaimana masyarakat di Gunung Talang itu menyatakan bahwa nilai dari sayur-mayur kami, hasil pertanian kami hari ini itu mungkin lebih besar dari proyek yang kemudian akan hadir di kampung mereka. Inilah contohnya begitu ya, bagaimana masyarakat itu bergerak secara organik kemudian berupaya untuk melawan atau melakukan kegiatan dari mereka. Nah, untuk tambang masih legal, saya begitu dari catatan kami itu dari selang ketiga 48 tambang legal yang kemudian hari adalah tambang yang kemudian dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur. Jadi memang ini bukan lagi tambang rakyat, ini adalah tambang yang kemudian hari ini menggunakan alat berat, menggunakan mesin-mesin yang luar biasa besar modalnya, kemudian merusak bentang alam yang ada di Sumatera Barat. Baru di Sulawesi, bagaimana kita bisa melihat 9 orang kemudian meninggal di dua kabupaten sini.
lindung dan kawasan hutan produksi. Dari seperti kita yang kemudian klasifikasi. Nah, ini tentunya bagaimana ekstraktif gitu ya, kegiatan itu kan kemudian dilakukan oleh pemuda, kemudian melakukan itu adopsi, kegiatan itu juga negara melakukan pembiaran itu ada kemudian diusulkan menjadi warisan. Wajahnya saja seperti ini begitu. Ini yang terjadi. Ini yang kemudian real. Ini catatan wali saja yang paling ini ya, yang paling terjadi bagi kami itu ternyata hanya 5-10% yang kemudian hanya 2% gitu ya, yang kemudian keuntungan dari tambang emas ilegal itu mengalir ke masyarakat. Sisanya itu ya pemilik modal. Kemudian yang merasakan dampak dari kegiatan ekstraktif ini ya masyarakat setempat. Mereka tidak lagi bisa menikmati sungai yang jernih gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana tarik ulur penegakan itu juga menjadi catatan kami di Walhi gitu ya. Ini TK Sembarang Tambang Emas di Hulu Das Batanghari, yang paling mengagetkan adalah dari salah satu aliran yang mengalir sampai ke provinsi Jambi ini, kandungan merkuri yang ada di dalam air itu sudah 1000 kali lebih dari baku mutu yang dihabiskan. Kawan-kawan bisa bayangkan ketika ada orang atau masyarakat atau anak-anak yang mengkonsumsi ini, bagaimana dampak kesehatan yang kemudian akan terjadi. Saya coba cepat saja lanjut. Ini tampaknya sudah luas itu 17 batang. Secara keseluruhan di Sumatera Barat itu sudah menyentuh angka 10.000 hektar atau 4 kali dari luas kota Bukit Tinggi. Jadi sudah sangat masif sekali tambang ini. Tapi memang tidak ada upaya penegakan itu. Ini hasil ini ya, riset Wali, contoh nanti bisa baca bagaimana hutan lindung, hutan produksi, konversi, hari ini kemudian dikoyak-koyak begitu ya. Ini gambaran saja di gas Batanghari bagaimana mesin-mesin eskavator itu bekerja. Di Sulawesi Selatan juga, kemudian bagaimana penegakan hukum harusnya dengan serba sudah itu begitu ya. Ini juga tadi yang saya sebutkan bagaimana penggunaan gas Batanghari itu sudah melampaui baku mutu lingkungan hidup 1000 kali yang sudah diajukan dalam Permenkes. Ini yang uniknya ketika ada masyarakat yang kemudian menyatakan penolakan atau kemudian mengundur ya, kemudian malah dianiaya gitu ya. Saudah kita masih ingat di Rawa Pasaman itu hampir mati karena melarang aktivitas tambang emas ilegal di tanahnya sendiri, bukan tanah orang lain juga, di tanahnya sendiri. Sementara kalau kawan-kawan tahu jarak dari polsek itu ke lokasi tambang itu hanya 2 kilometer. Jadi tidak mungkin dan tidak mungkin kepolisian tidak tahu ada tambang. Kemudian di Sulawesi Selatan baru-baru ini ada masyarakat yang masih legal berakhir dengan dia bacokan di kepala. Jadi yang baru-baru ini lokasi yang kemudian kami telusuri meninggalnya Bang, mohon maaf, suaranya tadi putus-putus, Bang. Gak apa-apa. abang kita terjadikan dengan kejahatan terbuka. Ini dan yang paling dong lagi itu adalah kalau kilometer di belakang kantor itu ada mesin. Begitulah ini ya, ketidakberdayaan pemerintah kemudian melakukan penegakan itu terhadap sosial masyarakat. Bagian apa yang kemudian dilakukan lagi? Setidaknya kami sudah kali berkirim surat Komnas HAM kemudian Kompolnas di Jakarta dan perjalanan Jakarta
Sampai saat ini tidak ada proses penyidikan. Bahkan proses itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, kita tidak terima lagi informasi. Kemudian ini analisa hukum saja, banyak sebenarnya kalau kita benar-benar serius gitu ya, kejahatan pertambangan, bagaimana melawan ekstraktif di Sumatera Barat ini. Ada pidana pertambangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Minerba 4 tahun 2009 itu bisa dipidana 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Kemudian pidana lingkungan hidup di Undang-Undang 32 tahun 2009 ketika sudah melampaui baku mutu lingkungan hidup dengan parameter fisika, kimia, dan biologi itu bisa dikenakan pidana. Kemudian di dalam konteks Undang-Undang Penataan Ruang juga tertuang juga pidana tata ruang. Jadi banyak regulasi sebenarnya bisa kita baca begitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa gerakan masyarakat sipil di Sumatera Barat hari ini menunjukkan tren yang cukup signifikan begitu. Dengan masifnya pemberitaan di media sosial, di kanal-kanal yang mainstream begitu ya, banyak masyarakat yang kemudian tersadarkan begitu bahwa proyek-proyek itu kemudian hanya dituliskan di Jakarta itu ternyata akan berdampak terhadap ruang-ruang hidup mereka. Nah, sayangnya memang sekarang tantangan mereka adalah upaya-upaya kriminalisasi. Nah, baru-baru ini kami mendampingi masyarakat di Nagari Kasang, Kabupaten Parangpreman, yang kemudian menolak tambang andesit yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat 1 bulan pasca bencana ekologis di akhir November 2025. Jadi setelah bencana itu, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan izin tambang di lokasi bencana. Nah, kira-kira begitu. Entah apa yang dipikirkannya gitu ya, kami juga tidak habis pikir kenapa dia mengeluarkan itu. Hari ini kemudian masyarakat yang menolak kemudian dilaporkan ke Polda Sumatera Barat. Itulah ini ya dinamika bagaimana gerakan masyarakat sipil di Sumatera Barat melawan kejahatan-kejahatan atau eksploitasi sumber daya alam itu. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tommy. Banyak ya informasi-informasi status quo yang ada di Sumatera Barat terkait dengan lingkungan hidup di Sumatera Barat saat sekarang. Seperti misalkan aktivitas tambang ilegal yang menewaskan 48 orang bahkan, kemudian berdampak pula ke kesehatan warga sekitar, kemudian juga hutan Sumatera Barat yang semakin hari semakin hilang gitu ya, deforestasi gitu, serta bencana alam tahun terakhir ini, dan juga ada konflik geotermal yang dipaparkan oleh Bang Tommy tadi sebagai bentuk isu lingkungan hidup saat sekarang ini. Dan isu-isu tadi sebenarnya datang dari ketika masyarakat atau petani, masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan lagi untuk membela haknya. Untuk lebih memperkaya diskusi kita kali ini, kita akan mengundang Bang Ihsan Kabulloh selaku kolaborator Region Sumatera Barat yang akan menjelaskan tentang isu kebebasan sipil melalui platform yang sedang kita luncurkan pada saat ini. Kepada Bang Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sampaikan. Salam hormat juga kepada dua pembicara sebelumnya, Pak Fajri Rahman tentunya, udah kita, lalu juga Bang Tommy Adam, Direktur Walhi. Tadi saya menyimak ya, bahwasanya paparannya sangat menarik. Tadi Pak Fajri melihat daripada urgensi kenapa pentingnya isu ekologi ini yang kerap luput menjadi atensi banyak pihak, justru menimbulkan bencana yang besar. Ada satu konsep tragedy of common ya, konsepnya Hardin yang memang memberikan ada secara antropologi itu melihat dampak destruktif yang begitu nyata. Lalu Mas Tommy tadi juga menjelaskan kasus-kasus ya, terkait misalnya perlawanan atau upaya perlawanan masyarakat sipil terhadap proyek-proyek ya energi dan sebagainya, sektor ekstraktif yang menimbulkan malapetaka bencana, dan tidak jarang itu menimbulkan resistensi di masyarakat, termasuk juga dengan penolakan-penolakan yang terjadi pasca daripada kebijakan tersebut diterapkan.
saya ingin menambahkan sedikit dan lebih menitik beratkan urgensi kenapa perlunya ruang masyarakat sipil untuk bergerak dan kenapa pilihannya pada isu lingkungan hidup. Nah, jadi sebenarnya ini Mbak Sari Wijaya yang akan menyampaikan dari Yapika, tapi di saat yang bersamaan tim dari Yapika sedang kegiatan di Universitas Hasanuddin sehingga Pusako sebagai penanggung jawab program untuk wilayah Sumatera Barat mencoba mempromot ini, eh, mengenalkan atau memperkenalkan program BASIS sebagai salah satu saluran alternatif untuk menyuarakan kepedulian kita terhadap isu lingkungan hidup. Terus terang bahwasanya kita berada pada kondisi degradasi ataupun regresi demokrasi. Kalau Thomas Power ngomongnya tentang decline, nah, kalau Iqbal Burton dari Australian National University ngomong tentang demokrasi yang regresi, atau hari ini misalnya tentang autokratik, pemerintahan yang autokratis, legalisme dan sebagainya. Oh, Pak Fajri udah kabur aja. Tunggu dulu Pak, duduk dulu Pak. Pak Fajri jangan kabur dulu. Cari Izin cas, Pak, Pak. mata kuliah sistem politik ini soalnya nih. Nah, kita bisa lihat kondisi berdasarkan survei Freedom Report ya. Menunjukkan Indonesia itu pada kondisi yang terus menurun, baik indeks kualitas demokrasi, indeks daripada elektoral, pemilihan umum dan sebagainya. Pemilu ada, tapi prosedural. Tapi secara substantif, calon terpilih itu enggak mencerminkan sosok yang bisa mewakili aspirasi Bapak Ibu semua, kawan-kawan. Nah, di saat yang bersamaan, partisipasi ataupun suara publik untuk menyuarakan penolakan dan sebagainya, itu enggak ada ruang yang signifikan. Kita punya banyak ormas, kita punya banyak OMS, tapi mati suri. Ormas kita banyak bergabung dengan kekuasaan ormas besar, baik keagamaan, ormas tentang kepemudaan dan sebagainya, ormas tentang pengusaha yang sekarang lagi konflik, itu dimasuki dengan kekuasaan-kekuasaan politik praktis. Ormas yang pengusaha muda, kelompok-kelompok crazy rich, kelompok muda sekarang ada salah satu calon dari partai pemenang ketuanya. Jadi kita lihat ada sesuatu yang menghambat. Di saat yang bersamaan, kita lihat peran OMS sendiri tidak hanya menjadi agent of change, meminjam konsep Mathiesen ya yang dijelaskan oleh Pak Fajri pada penelitian tahun 2025 kemarin oleh beliau. Ada konsep sinoptikon ternyata, di mana semua orang berupaya untuk mengawasi dan disitulah ada ruang yang diberikan kepada setiap warga negara. Kalau konsep atau tulisan dari Robert Ben dari Universitas Harvard mengatakan konsepnya akuntabilitas 360 derajat. Artinya apa? Garis daripada putaran 360 derajat itu memberikan ruang bagi siapapun untuk mengawasi pemerintah. Nah, takutnya kalau kita ngawasin, emang didengar. Kalau kita ngawasin, enggak, nanti kita dikriminalisasi. Jangan-jangan nanti kritiknya seperti dijawab seperti salah seorang pemimpin otoriter namanya Idi Amin di Afrika. Mengatakan, Anda boleh kritik hari ini, tapi besok kami tidak menjamin kebebasan Anda. Nah, enak aja gitu kan. Dan sekarang kayaknya kecenderungannya pemerintah agak malas untuk melihat kritik. Kalaupun malas, membuat opini tandingan. Ketika suara media mainstream mengkritik pemerintah, mengatakan pertumbuhan ekonomi hari ini semu, pertumbuhan 5,3%, tapi orang ngantri minyak makin susah, nyari solar semakin susah, dan sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah bilang, wah enggak, itu justru hanya di media-media mainstream aja memframingnya. Tim komunikasi presiden buat jalur tandingan, namanya homeless media. Kalau homeless kan artinya konsep orang nggak punya rumah ya. Tapi ini si yang Bakom yang dulu, Pak Kepala Bakom, Pak Kodari dulu tuh, yang sekarang nih, bilang itu ada homeless media yang dikasih ruang. Wah ini, terus gimana? Nah, kita lihat pada kasus Sumatera bagian tengah. Daerah yang kerap terjadi bencana, sektor ekstraktifnya dikeruk habis, dibawa ke Jawa sana atau dibawa ke Singapura sana, masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. OMS atau organisasi masyarakat sipil itu mendapat tempat apa enggak?
dan memainkan sudah peran fungsinya nggak dalam menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap bencana, dan sebagainya. Beberapa data menunjukkan seperti ini ya. Kami melakukan survei ini Pusako di 3 daerah menunjukkan baik Provinsi Jambi dan Riau, masyarakat atau publik di daerah tersebut mengatakan mereka itu melihat peran OMS itu sangat kecil pengaruhnya. Tapi sebaliknya di Sumatera Barat, sebagian besar publik mengatakan peran OMS itu sudah sangat signifikan berjalan. Jadi ini berbeda ya kondisi daerah. Sumatera Barat peran OMS baik seperti Walhi misalnya dari isu hukum misalnya LBH dan sebagainya dirasa mungkin sangat signifikan perannya dibanding kedua daerah lain. Ini sangat menarik. Dan di saat yang bersamaan independensi OMS dianggap cukup independen. Cukup ya, bahasanya ya bisa dipengaruhi tapi sedikit lah. Cukup independen. Tapi yang mengatakan betul-betul independen itu justru juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa pada 2 daerah lainnya, yakni Jambi dan Riau, menunjukkan tren kurang independen tadi? Salah satu penyebabnya karena kompetensi anggota. Untuk Sumatera Barat, melihat kompetensi anggota yang tergabung dalam OMS, itu udah sebagian besarnya udah kompeten anggotanya, atau seluruhnya udah kompeten. Tapi di daerah seperti Jambi dan Riau menunjukkan anggota OMS jarang yang kompeten. Hanya sebagian kecil aja dari anggota OMS itu kompeten. Malah ada yang tidak kompeten seluruhnya. Seperti di Riau itu mengatakan OMS atau LSM dan sebagainya itu nggak kompeten anggotanya 19%. Ini tidak lepas dari persepsi mereka terhadap OMS sebagai organisasi preman, organisasi plat merah, organisasi yang ya hanya muncul karena kebutuhan untuk meminta dana dari APBN atau APBD. Nah, ini menjadikan tantangan sehingga pemerintah tapi pintar juga dan melihat peluang untuk OMS ini tidak diberikan dengan ruang yang bebas. Jadi meskipun ada pasal 28 yang menjamin tentang kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, mengeluarkan kritik dan sebagainya, tapi diam-diam pemerintah sejak zamannya Pak Presiden kita tercinta, Pak Presiden Gemoy, sejak 2025 buat Satgas namanya, Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan OMS. Dan Satgas ini dibentuk sampai ke level pemerintah kabupaten kota. Yang beranggotakan siapa? Ada unsur TNI situ, ada unsur kejaksaan situ, ada unsur Polri situ, Kesbangpol situ, dan sebagainya. Satgas ini tugasnya apa? Memantau sih. Tapi kalau tidak bisa melihat OMS itu berkembang, dibina. Yakni dibinasakan kalau dianggap terlalu berbahaya. Jadi regulasi semakin represif dan OMS kalaupun dia dekat dan sebagainya dianggap pro asing. Nah ini ada misalnya beberapa influencer, aktivis, termasuk juga di Sumatera Barat mengatakan bahwasanya wah ini pro asing dan sebagainya, dapat dana dari George Soros kemarin. Saya nggak tahu apakah Bang Tommy di Walhi dapat dana George Soros dan sebagainya atau bagaimana. Tapi opini-opini itu dibangun sedemikian rupa mengatakan emang kita salah menerima dana dari asing. Di mana letak kesalahannya? Ada kepentingan apa dan sebagainya. Ketika presiden kita mengatakan antek-antek asing dan sebagainya dan mengklaim tidak membeli dolar, tapi di saat yang bersamaan membayar hotel di Paris untuk ulang tahunnya ya itu dengan harga dolar dan euro. Nah, ini menjadi tidak konsisten. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, ini lihat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap OMS akhirnya menjadi lemah. Orang menyatakan butuh apa enggak OMS dan sebagainya. Menariknya, kenapa kita belajar dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi tadi, upaya perlawanan udah muncul. Kalau Pak Fajri jogging ke daerah dekat jembatan Siti Nurbaya, di dekat itu, ada situ Sumbar versus oligarki. Ada ketemu itu. Ini bukan saya yang nyoret dan sebagainya, bukan berarti saya pelaku vandalisme dan sebagainya, tapi saya menemukan ketika jogging ini masih ada suara-suara penolakan dan sebagainya dari masyarakat di ruang-ruang publik. Dan ini nggak pernah dirancang sekalipun. Di saat yang bersamaan beberapa daerah seperti Riau yang memang terjadi permasalahan kebakaran hutan berkali-kali, koalisi masyarakatnya bangun tuh, misalnya dorong perda perhutanan sosial, bangun namanya program Riau Hijau dan sebagainya. Hal yang sebenarnya sangat positif, memberikan ruang dan sebagainya. Nah, tapi ada tantangan sendiri, misalnya kerap OMS itu hadir secara sporadis. Masyarakat sipil menolak pada isu
yang di Pasaman Barat itu, air bangis. Oh, luar biasa itu dukungan OMS untuk mengawal dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kekuatannya itu sporadis, besar, tapi lama-lama hilang dan sebagainya. Ya, seperti itulah fenomena gerakan masyarakat sipil. Dia nggak akan solid seperti partai politik, punya sekretariat, punya struktur, punya uang, dan sebagainya. Masyarakat sipil itu memang berjalan rimpang hari ini. Masyarakat sipil itu ya nggak akan punya uang banyak. Gerakan masyarakat sipil itu terbangun dari rasa kepedulian yang sama, solidaritas, memunculkan semacam kekuatan yang, tapi lambat laun kalau terakumulasi, dia bisa melahirkan reformasi 1998, dia bisa melahirkan proses-proses yang betul-betul sangat transformatif dan sebagainya. Nah, kenapa jalur lingkungan hidup? Tadi saya bilang, karena lingkungan hidup atau ekologi menjadi isu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Sumatera Barat berkali-kali mengalami bencana, November kemarin mengalami bencana, Pak Fajri itu kehilang, naik lumpur ke rumah beliau, semata kaki ya. Jadi beliau juga sebagai korban sebenarnya, tidak hanya sebagai dosen antropologi, tapi korban daripada ekologi di bulan November kemarin. Saya mengalami bencana, hilang air. Saya nggak tahu kalau Pak Tommy atau Bang Tommy ada, pastilah ya mengalami ya korban dan sebagainya. Dan mungkin sebagian besar audiens di sini mungkin mahasiswa juga mengalami bencana. Uh, Kayak Haraki dari Fakultas Kedokteran ini ya. Atau kayak Fania, kok makanan aja kamu Fania, makanan di belakang kamu tuh background kamu, membuat kami lapar aja, dan sebagainya. Ya Fania nih. Uh, jadi bisa dilihat bagaimana prosesnya sendiri. Nah, ini izin Bapak Ibu ya, saya sekalian ngabsen nih, karena mahasiswa saya ini kan, ini mahasiswa saya yang besar. Kalau yang nggak on cam ini, gampang saya tandainnya, absennya nggak kami kasih, ya. Jadi harus on cam Bapak Ibu, gitu. Ini mahasiswa ini harus digituin kayak ini. Nah, jadi lingkungan hidup menjadi kunci alternatif dari gerakan masyarakat sipil. Nah, salah satu hal yang dilakukan dari kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, kalau berharap kepada organisasi sudah, ada Kanda, Dinda, dan sebagainya. Wah, udah direcokin tuh, nggak bisa Kanda Dinda lagi. Udah dikuasain Pak Bahlil. Gimana? Buat saluran alternatif. Sekarang semua orang akses digital. Nah, semua punya handphone, gadget, dan sebagainya. Tapi gimana gadget itu dimanfaatkan tidak hanya secara ya hanya nonton konten dan sebagainya, tapi dimanfaatkan secara lebih tersistematis. Nah, teman-teman dari Yapika, Sepaham dan sebagainya memperkenalkan platform baru namanya CSD, Civil Society Democracy Platform. Di sini rekan-rekan mahasiswa dan sebagainya, masyarakat umum bisa mengakses, buka platform belajar itu tentang demokrasi, membangun kepedulian dan sebagainya. Dan targetnya orang muda yang tidak terafiliasi dengan organisasi ekstra kampus yang sudah masuk kepada grup tertentu, ideologi dan sebagainya. Membangun dari kelompok yang betul-betul murni. Kenapa? Karena berdasarkan kajian Amalinda Safirani dan lain-lain, bahwa orang kepedulian untuk melawan pemerintah, misalnya pada kasus Afwan Kurniawan, seorang driver Gojek yang ditabrak mobil rantis Polri, itu bukan orang dari ormas atau WMS tertentu loh, tapi dari masyarakat yang sangat cair dia. Nah, jadi dia tidak membawa bendera satu organisasi dan sebagainya. Siapa masyarakat cair itu? Dan kenapa mereka terlibat? Karena mereka dinonton berulang kali tontonan bagaimana si Afwan Kurniawan, driver Gojek, nggak tahu apa-apa, ditabrak dan meninggal. Muncul seperti itu. Nah, pemanfaatan melalui platform ini coba dicobakan. Sumatera Barat, terus terang ini Pak Tommy, Pak Fajri, ini adalah langkah pertama atau sosialisasi pertama dilakukan. Jadi kawan-kawan bisa lihat akses csdplatform.id, di situ nanti akan ada sekitar 15 materi yang bisa diraih dan diperoleh. Nah, salah satunya tentang isu lingkungan hidup. Jadi webinar kali ini sudah menjelaskan bahwasanya kita bisa melihat, mempelajari ada hal yang menarik di situ. Nanti suatu saat mana tahu bisa memberikan masukan yang lebih bernas dan sebagainya. Itu aja sih secara garis besar.
Dan ini adalah proyek tentunya. Jadi saya harap baik kawan-kawan yang offline ataupun online, yang off cam sekalipun kayak si Alaya tadi muncul sekarang menghilang, Fadli Islami, si Umar Faruk dari pertanian, proteksi pertanian. Coba pelajari itu, selesaikan daripada platform ini, nanti dievaluasi. Kayak si Nabik ya, kedokteran. Nabik kan udah jalan jauh tuh ke Fakultas Hukum kemarin. Selesaikan tuh, Bik, dan sebagainya. Itu aja sih, sekalian promosi kayak ini jual obat aja kayak saya. Pak Tommy izin, Pak Bajri. Jadi ini penutup saya, kawan-kawan. Mari untuk lebih peduli, termasuk kita membangun kepedulian melalui melalui kecerdasan, melalui gerakan-gerakan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsan atas pemaparannya terkait dengan urgensi kenapa perlu ruang yang diberikan kepada masyarakat sipil itu sendiri. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bang Ihsan bahwasanya di platform yang sudah kita luncurkan ini kita memanfaatkan generasi Gen Z, handphone juga untuk mengedukasi masyarakat luas terkait dengan demokrasi dan kebebasan sipil. Untuk saat ini ada 15, tentunya akan ada materi-materi lainnya yang akan menambah wawasan dari kita bersama. Terima kasih narasumber kita. Tentunya sekarang kita akan melanjutkan sesi diskusi. Disilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan apabila terdapat pertanyaan atau saran dan tanggapan bisa menggunakan fitur raise hand maupun kolom chat untuk kesempatan kali ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan apabila ada pertanyaan kepada narasumber kita. Ada di kolom chat. Disilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa juga. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya? Khususnya kepada mahasiswa ya, karena tentu isu ini terkait dengan ruang kebebasan sipil, terkait dengan beririsan juga dengan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah kita sendiri tentunya. Baik, sudah ada satu orang yang menggunakan fitur raise hand. Dipersilahkan kepada Raihan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Raihan Reski Ananda, saya dari Fakultas Hukum. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan tadi kan kita membahas terkait bagaimana sih peran pejuang lingkungan dalam demokrasi dan juga bagaimana bentuknya begitu. Yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah pada saat ini ada atau tidak regulasi yang mengatur atau melindungi secara konkret kepada pejuang lingkungan. Beberapa waktu lalu saya juga pernah membaca putusan MK terbaru yang menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan itu tidak dapat untuk ditindak pidana begitu. Dan pertanyaan saya berikutnya itu adalah bagaimana seharusnya peran negara ataukah perlunya untuk adanya pembentukan undang-undang khusus begitu untuk melindungi
dari para pejuang lingkungan gitu supaya tidak dikriminalisasi gitu, karena ada banyak sekali para pejuang lingkungan yang dipidanakan sehingga pada akhirnya berdampak kepada takutnya masyarakat untuk melakukan uh, uh, upaya untuk melindungi lingkungan begitu. Mungkin pertanyaan ini mungkin akan saya tujukan kepada Bapak Ibu sekalian. Dikembalikan. Baik, terima kasih Raihan. Untuk selanjutnya, mungkin kita kolek dulu ya pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya silahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan apabila ada tanggapan, tentunya pendapat lain, saran, ataupun bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand maupun fitur chat. Nantinya akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Apakah ada lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan? Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan, terdapat tadi satu pertanyaan dari Raihan. Yang pertama itu adalah, apakah ada regulasi yang mengatur tentang pejuang lingkungan yang ada saat ini di Indonesia? Kemudian bagaimana peran negara untuk melindungi pejuang lingkungan ini? Apakah perlu pembentukan undang-undang khusus? Karena sudah banyak terjadi kriminalisasi yang dialami oleh pejuang lingkungan itu sendiri. Mungkin kita persilahkan yang pertama kali kepada Pak Fajri Rahman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih, Anita, Bu moderator. Saya tidak tahu pasal, tidak tahu aturan. Tapi yang saya ingat itu di pasal 18 Undang-Undang Dasar, karena ini yang selalu saya tekan. Pasal 18 ya Undang-Undang Dasar 45, karena ini selalu materi yang saya gunakan kepada mahasiswa sebagai argumentasi bahwa negara itu sudah mengakui masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya. Kan itu yang poinnya di sana. Nah, biasanya kalau kita lihat dalam konteks konflik agraria hari ini atau bagaimana kemudian seperti kita diskusikan tadi, bagaimana gerakan masyarakat sipil terkait dengan perjuangannya secara ekologis mempertahankan ruang kan, itu kan berkaitan dengan dia sebagai anggota satuan masyarakat adatnya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks seperti ini, harusnya kan tidak boleh ada kriminalisasi. Kan kita bingung juga dengan negara ini sebenarnya. Oke, nah yang paling ingat itu kalau Anda ingat beberapa proyek strategis nasional, misalnya terkait yang paling viral itu terkait dengan filmnya Mas Dandi juga, yang yang Komodo. Bagaimana kita bisa lihat berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata, berkaitan dengan wisata Komodo, masyarakat di sana itu kemudian dipindahkan dari kawasan. Ini kan sebenarnya negara sendiri yang kemudian melanggar aturan, melanggar undang-undang dasar. Nah ini kan ada konflik yang luar biasa di sana. Jadi secara aturan kita bisa melihat bahwa undang-undang dasar itu sudah menegaskan kalau negara itu mengakui. Kalau dalam konteks mengakui dalam bahasa hukumnya ya mereka wajib kemudian menghormati sesuatu yang kemudian berkaitan dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tapi dalam praktiknya kan barangkali itu berbeda. Kita bisa melihat berbagai konflik agraria termasuk juga di Kalimantan, di Sumatera Barat itu sendiri. Yang berjuang itu kan mayoritas itu adalah masyarakat adatnya yang mencoba mempertahankan ruang hidupnya. Tetapi kenapa kemudian dalam konteks perjuangan itu negara justru menempatkan posisinya seakan-akan berseberangan dengan masyarakat setempat. Nah, kalau kita lihat di Kalimantan itu paling banyak terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kenapa kemudian dalam konteks konflik tersebut negara menempatkan, misalnya negara kita lihat militer misalnya polisi itu sebagai bagian dari negara, mereka justru berada di belakang perusahaan. Ini yang kemudian kerap kali melakukan kekerasan kepada masyarakat. Nah itu seperti apa misalnya dalam persoalan hukum? Itu misalnya. Jadi kalau pertanyaan tadi ya karena saya basic bukan orang hukum, tetapi negara itu hadir belakangan.
masyarakat adat itu jauh sebelum negara ada. Idealnya negara itu ya sesuai dengan aturan undang-undang dasar, dia wajib mengakui. Tidak boleh kemudian bertentangan dengan apa yang sudah di. Kira itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Fajri sudah menjawab pertanyaan pertama dari Rehan tadi. Kemudian pada dasarnya ya Pak, ternyata memang negara sudah mengakui kebebasan masyarakat untuk bersuara. Nah, namun pada prakteknya ternyata yang belum maksimal, yang pada dasarnya malah mengkriminalisasi pejuang lingkungan itu sendiri dan menghambat pergerakan masyarakat sipil itu sendiri. Mungkin pertanyaan kedua dari Rehan tadi, ini bagaimana peran negara? Bisa kita dengarkan dari Bang Tommy. Kepada Bang Tommy dipersilahkan. Ya, terima kasih Adita. Jadi terkait dengan kriminalisasi ini sebenarnya negara dengan segala ini ya instrumen aturannya itu sudah punya mekanisme ini sebenarnya di dalam pasal 66 di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas dinyatakan di sana bahwa pejuang lingkungan hidup itu tidak bisa dikriminalisasi. Kemudian turunannya Permen LHK 10 tahun 2024 juga dinyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup yang kemudian menyampaikan aspirasinya, bentuk kritiknya itu tidak bisa dipidana. Sebagian besar bentuk-bentuk kriminalisasi ini, upaya mengkriminalisasi pejuang lingkungan ya, kami setidaknya mencatat ada dua sebagian besar yang kemudian digunakan. Pertama itu Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu pasal karet itu di beberapa pasal itu sering sekali digunakan yang kemudian mengarah pada pencemaran nama baik kah begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, em, undang-undang sektoral ini Minerba. Jadi di dalam salah satu pasal itu menyatakan seluruh kegiatan yang kemudian sudah punya izin begitu, kemudian apabila ada gangguan dan lain seterusnya itu kemudian bisa masuk di konteks pidana. Di dalam instrumennya sudah banyak sekali kemudian aturan ini. Bahkan SKB 3 ini ya, tiga institusi gitu, kejaksaan, kepolisian itu sudah menyatakan bahwa seluruh seluruh proses pidana begitu yang kemudian masuk ke ranah baik itu di kepolisian itu baik itu atau di pengadilan itu kalau sudah menyangkut di konteks lingkungan hidup seharusnya sudah bisa dihentikan atau di SP3 lah kalau misalnya di kepolisian. Nah, tetapi memang dalam prakteknya misalnya kami ini contohnya gitu ya. Eh, di Nagari Kasang misalnya Kabupaten Padang Preman, upaya penolakan batu andesit ini dalam dalam tahapan eksplorasi itu sudah ditentang oleh KAN, Ketua KAN kemudian yang mewakili masyarakat. Tetapi pada prakteknya gitu ya, kemudian dia dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada Polres pada saat itu Padang Preman dalam konteks dugaan pencemaran nama baik. Nah, kemudian baru-baru ini masyarakat kemudian menolak izin operasi produksi itu, kemudian menghadang gitu ya, ekskavator itu masuk, kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan Undang-Undang Minerba. Nah, artinya memang kriminalisasi itu terus gitu ya digulirkan kepada pejuang-pejuang lingkungan. Tetapi eh, bagaimana prakteknya itu memang ini ya terus berusaha untuk mempidana kawan-kawan yang kemudian kritis dan berjuang terhadap lingkungan. Tetapi dari sekian banyak kasus, banyak juga kemudian misalnya kasus apa Fritz misalnya di Karimun Jawa menolak tambak udang ilegal yang kemudian mencemari pesisir, itu dalam tahap persidangan misalnya hasilnya sudah dinyatakan bahwa ini ya bebas dari segala tuntutan. Jadi memang tidak terbukti bersalah. Jadi menurut saya tentu ada risiko begitu ya ketika memperjuangkan lingkungan hidup yang baik, yang layak untuk generasi ke depan gitu ya. Tetapi dalam konteks itu ada barrier yang kemudian kita coba ini ya batasi begitu ya. Misalnya di Walhi itu atau di tim hukum itu ketika kita mengeluarkan data yang kemudian belum terkonfirmasi atau belum tervalidasi, kemudian kita menggunakan frasa diduga misalnya. Diduga bahwa kegiatan ini berada dalam kawasan hutan seluas ini gitu ya. Karena memang data tersebut tentu otoritas yang kemudian yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan. Tetapi dalam segi apa mitigasi untuk agar ini tidak sampai ke ranah-ranah pidana kemudian dilaporkan, ada kemudian mitigasi yang kemudian disiapkan oleh kawan-kawan
Walhi misalnya ataupun LBH misalnya. Saya kira itu sih gitu ya. Ada upaya, kemudian tentu ada solusi yang kemudian apabila pasal-pasal pidana itu di, dikenakan oleh ke kawan-kawan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Terima kasih, Nadita. Kasih Bang Tony, ternyata memang selain Undang-Undang Dasar ada undang-undang turunan seperti Undang-Undang 32 tahun 2009 serta undang-undang turunan lainnya yang memang sebenarnya sudah memberikan perlindungan kepada pejuang lingkungan. Namun eh, masih ada pasal lainnya yang menjadi pasal counternya atau pasal yang menjadi didakwa kepada pejuang lingkungan seperti pasal ITE maupun pasal Minerba eh, yang eh, bisa dibilang melegalkan kriminalisasi terhadap eh, pejuang lingkungan itu sendiri. Eh, Mungkin selanjutnya kita persilakan kepada Bang Ihsan untuk menjawab pertanyaan dari Raihan bahwasannya bagaimana sih peran negara terhadap pejuang lingkungan itu sendiri, Bang. Silahkan Bang Ihsan. Ya, eh, saya kira memang peran negara di sini apa ya? Justru negara hadir eh, tidak secara jujur ya mengungkap memang kita ada persoalan serius terhadap isu lingkungan hari ini. Eh, Masyarakat diam, dianggap masyarakat setuju atas kebijakan pembangunan. Ditambah dengan narasi yang dibangun misalnya pemerintah menganggap sawit itu sebagai komoditas hutan dan sebagainya. Hal yang membuat negara berjalan dalam kerangka berpikir penguasa saja. Negara tidak mau mengakui secara jujur kita berada pada krisis ekologi, kita berada pada krisis ekonomi hari ini multidimensi. Bisa bayangkan ya, infrastruktur jalan saja di Lembah Anai yang menelan angka puluhan triliun 2 tahun lalu kembali lulu lantak tahun ini di bulan November kemarin. Hanya gara-gara bencana ekologi saja. Jadi mau kapan uang pajak kita terus membayar untuk infrastruktur yang terkena bencana berulang-ulang. Eksploitasi terhadap hutan, terhadap tambang ilegal dan sebagainya itu hanya menguntungkan segelintir pihak. Masyarakat justru menjadi orang yang paling ataupun pihak paling terdampak dari itu. Dan aturan bagaimana? Aturan tadi sudah dijelaskan banyak sekali, baik di aturan minerba dan sebagainya. Tapi tentu pemerintah kan kerap menggunakan aturan ini dari dua sisi. Bisa melakukan dengan kriminalisasi seperti pada kasus Babang Hero dan lain-lain. Tapi bisa juga digunakan kalau pemerintahnya takut tekanannya agak tinggi, ya, melalui jalur pra-peradilan kah, melalui jalur GR kah, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya itu bisa terbuka. Nah, jadi bagi saya pertanyaan Rehat mungkin tidak hanya pada persoalan cukup tidaknya aturan, tapi memang bagaimana mindset daripada pengambil kebijakan sendiri, apakah memang memiliki willingness atau kemauan tidak untuk jujur mengatakan kita berada pada krisis ekologi dan tidak dibutakan dengan impian-impian sesat. Program food estate namanya lah, mau buka di Papua dan sebagainya. Program yang berkali-kali dari zaman Pak Harto udah pasti gagal. Sekarang mau buat batalion pertanian kah namanya. Kalau udah buat batalion pertanian, kasihan kan? Prodi pertanian nanti tutup semua. Udah muncul batalion pertanian. Nah, jadi mindset itulah yang mungkin diharapkan sehingga kalau mindsetnya baik seharusnya aturan bagaimanapun bisa memberikan ruang yang lebih berpihak, berlaku imparsial kepada publik, tidak justru menyebabkan kegaduhan termasuk kerugian pada hak-hak warga yang seharusnya diberikan oleh negara setempat. Itu aja mungkin sekaligus closing statement kali ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang atas jawabannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ihsan bahwasanya balik lagi kalau untuk peran negara yang harus diselesaikan adalah mindset pengambil kebijakannya.
harus sejalan dengan keadilan ekologis itu kembali. Karena kalau saat ini kalau ditanya peran negara itu bisa dibilang tidak serius untuk memberikan perlindungan kepada pejuang lingkungan serta kebebasan masyarakat itu sendiri. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Bang Isan tadi, karena keterbatasan waktu, bahwasanya sesi tanya jawab tadi sekaligus sesi closing statement yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber yang apakah ada pertanyaan, rekan-rekan? Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bang, Kakak, Bapak dan Abang sekalian, karena mungkin memang isu ini adalah isu yang sangat penting untuk kita bahas. Dipersilahkan kepada Bang Yoga. Baik, izin moderator. Disilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yoga Oktan Saputra dari Departemen Administrasi Publik. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Dan ini mungkin bukan hanya pertanyaan ya, jadi mungkin ada sedikit kritik juga terhadap beberapa stakeholder. Nah, jadi di ruang-ruang kelas administrasi publik itu, di keilmuan administrasi publik itu selalu dibahas tentang utopia yang namanya collaborative governance atau pemerintahan secara kolaboratif. Nah, jadi di situ ada berbagai stakeholder yang terlibat untuk menjalankan yang namanya tata kelola di pemerintah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat interaksi dari forum-forum atau stakeholder ini, di tengah rentetan krisis ekologis yang ada di Sumatera Barat, mulai dari banjir atau mungkin kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, itu rasanya kami itu seperti sedang menonton sebuah teater gitu. Jadi di mana semua aktor-aktor itu punya naskahnya masing-masing. Jadi semuanya itu nyaman dengan naskahnya masing-masing. Jadi ada pemerintah yang berlindung di balik tameng yang normatif seperti perizinan, kemudian dengan dalih investasi, kemudian dengan dalih pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada walhi juga yang di situ berperan sebagai moral, yaitu oposisi, sebagai menara moral di situ, sebagai pemadam kebakaran atau mungkin sebagai peredam. Kemudian tapi di situ dia tidak melihat ke arah hilir gitu, tanpa pernah melihat atau menyodorkan solusi. Jadi contohnya ketika mungkin ada kegiatan tambang ilegal, memang itu salah secara lingkungan gitu. Tapi kan mungkin pemerintah juga melihat juga kalau itu adalah penghidupan bagi masyarakat-masyarakat yang melakukan kegiatan tambang ilegal. Tapi bukan berarti saya mendukung kegiatan tambang ilegal ya. Jadi itu cuma contoh aja dari Walhi itu gimana. Kemudian dan akademisi itu tetap steril, tapi ya akademisi ini cuma ujung-ujungnya ya cuman kayak tidak punya pengaruh, hampir nyaris tidak punya pengaruh, jadi cuma sekedar stempel legitimasi gitu dari penguasa atau sekedar jadi tumpuan kertas saja gitu. Sedangkan kalau kita lihat di masyarakat itu benar-benar diterjang oleh kegagalan yang terjadi secara sistemik ini gitu. Jadi mungkin ini keresahan ya. Jadi pada akhirnya saya itu berpikir bahwa kapan sih simulasi dari konflik ini mau diakhiri, dan mampu nggak sih sebenarnya pemerintah ini menciptakan collaborative governance yang sebenarnya. Nah, jadi di forum ini saya merasa berterima kasih sekali karena kita disuguhkan dari berbagai macam sudut pandang dari kejadian-kejadian yang ada ini semua, dari kebijakan-kebijakan dari mitigasi ekologi yang bisa ditawarkan gitu. Nah, mungkin itu saja sebagai closing statement. Mungkin apakah setelah ini
masing-masing akan kembali seperti yang tadi, sesuai dengan naskah-naskahnya, sesuai dengan peran-perannya saja, atau mungkin collaborative governance itu memang benar-benar bisa diwujudkan gitu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yogi ya atas kritiknya terhadap berbagai stakeholder yang saat ini mungkin masih belum maksimal begitu. Khusus tadi ya disebutkan bahwasanya seperti NGO, kritiknya adalah bahwasanya tidak menyelesaikan masalah dari hulu, kemudian terkait dengan akademisi yang uh, hanya bersikap netral. Karena dua tadi sudah membersamai kita, mungkin saya minta tanggapan sedikit saja dari sekaligus closing statement ya. Kita mulai dari Walhi terlebih dahulu terkait dengan kritik uh, yang disampaikan oleh Bang Yogi tadi. Dan juga tadi ada sedikit pertanyaannya dari Bang Yogi bahwasanya mampu nggak negara dan berbagai stakeholder ini uh, melaksanakan kolaboratif governance uh, untuk mencapai keadilan ekologis ini. Mungkin disilahkan kepada Bang Tommy. Ya, kalau pertanyaannya apakah negara mampu ya dengan segala kewenangan, instrumen dan aparat itu, saya kira pasti mampu begitu karena mereka punya senjata gitu ya, punya anggaran, punya personil begitu ya. Tetapi yang pertanyaan yang sekarang itu bukan lagi tidak mampu, tetapi memang hari ini mereka memang tidak mau gitu. Memang tidak mau gitu ya. Kalau saya respon bagaimana apa ekstraktivisme di sektor tambang itu, bagaimana mungkin misalnya hari ini masyarakat itu di tingkat-tingkat tapak itu memang dijajah dengan modal yang besar dengan menggunakan eskavator begitu. Tambang rakyat itu memang Sumatera Barat itu memang dari zaman dulu memang daerah tambang gitu ya. Memang daerah yang memang dinamakan tambang. Tetapi memang tambang dulu itu memang tambang dengan menghormati nilai-nilai adat dan budaya gitu. Menggunakan dulang gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang kemudian tidak boleh kami menambang gitu. Sekarang itu memang tatanan itu yang kemudian dirusak gitu ya, secara sistematis gitu ya, untuk mendapatkan dan menumpuk kekayaan-kekayaan. Jadi saya rasa hari ini em, data-data terkait dengan ini memang harus tersebar oleh kita semua begitu ya. Bagaimana kita melihat hari ini negara itu tidak baik-baik saja dari konteks lingkungan hidup, dari konteks kebijakan, dari konteks apa program, dari konteks rencana tata ruang yang hari ini kemudian ada di Sumatera Barat begitu ya. Kami terus menyampaikan bahwa apa keberpihakan itu menjadi nilai yang kemudian ini yang mahal begitu ketika kita memang apa memihak kepada kepentingan publik, memihak kepada lingkungan yang lebih adil, memihak kepada anak generasi cucu kita yang kemudian yang akan kita tinggalkan nanti ya, apakah dengan sungai yang masih bersih atau sungai yang kotor misalnya gitu ya. Itu yang kemudian menjadi nilai-nilai kawan-kawan masyarakat sipil gitu ya. Mungkin itu nih penutup dari saya. Terima kasih, Dita. Terima kasih Bang Tommy. Selanjutnya mungkin kita dengarkan tanggapan ya dari Bapak Fajri terkait dengan kritik serta pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Yogi tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dita. Ya, kan tadi yang disampaikan oleh Bang Tommy, ini bukan persoalannya bisa tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Saya justru lebih agak dikatakan tidak percaya atau agak sedih. Selagi pengambil kebijakan kita itu memiliki kebun sawit, memiliki tambang yang sangat besar, saya agak susah untuk percaya. Ya, kan persoalannya itu. Karena kalau kita lihat terkait dengan apa yang ada, ketika mereka berkuasa, mereka punya perusahaan sawit yang besar, mereka memiliki tambang yang sangat besar, cenderung kebijakan itu adalah bagaimana usaha mereka itu tetap itu ada bagikan. Jadi kita bisa lihat dalam konteks pendekatan pembangunan yang seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan logika teknokratik yang cenderung mengabaikan kompleksitas relasi sosial ekologis, ya saya tidak. Lagi yang dikedepankan itu adalah persoalan kapitalistik, sesuatu yang berkaitan dengan ya swasta. Selama ini kan kebijakan itu selalu berkaitan dengan hal. Makanya ketika saya lihat misalnya ada komen masyarakat terkait dengan food estate di Papua, ada banyak orang berkomentar orang Papua tidak mau maju, itu kan aneh logikanya itu.
Jadi dia kesannya menyederhanakan lingkungan itu sebagai sesuatu objek yang ini dapat diatur. Ini kita bisa dapat uang di sana. Tanpa mencoba mempertimbangkan dinamika lokal sebenarnya yang lebih kompleks. Oke, jadi ini yang kemudian bagaimana kebijakan ini yang dimasukkan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi justru menghasilkan bentuk ketidakadilan ekologis. Ya, jadi ini yang sebenarnya terdapat ketidakadilan ekologis itu mereka yang paling sedikit berkontribusi terkait dengan kerusakan lingkungan, tetapi dia mendapatkan dampak yang paling besar. Ya, orang yang kemudian melakukan kerusakan yang paling besar, yang mendapatkan keuntungan yang paling besar terkait dengan sumber daya alam, tetapi justru mendapatkan risiko kerusakan ekologis yang sangat tinggi. Itu yang kemudian menurut saya yang sangat tidak adil dalam konteks keadilan ekologi. Itu sebagai penutup, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri. Mungkin kita mintakan tanggapan kembali kepada Bang Ihsan Kabulo sekaligus closing statement dari pertanyaan dari kritik serta pertanyaan dari Bang Yogi tadi. Disilakan Bang Ihsan. Baik, terima kasih Kak Yoga. Senang sekali ya bertemu lagi. Udah jarang saya ketemu Yoga nih, nggak pernah ketemu lagi mata kuliah ya semester awal aja. Saya mengutip aja satu kutipan dari seorang pakar barat ya, Peter Proctor ya. Cooperation atau collaboration always more powerful than competition. Jadi kerjasama, kolaborasi pasti lebih bermakna ataupun memiliki energi besar ataupun memiliki dampak kuat dibanding kompetisi. Dan persoalannya kalau mereka berkolaborasi melakukan permufakatan jahat, nah ini yang susah. Ketika di kelompok tingkat bawah menikmati daripada tambang ilegal, kelompok atasnya apalagi, akhirnya kita meminggirkan dan menolak daripada realitas. Berapa kali itu masyarakat pergi demo ketika tambang ilegal ditutup? Kejadian itu. Berapa kali itu, baik di Sujunjung, Sawalunto, dan sebagainya. Karena tambang ilegal ditutup. Hal yang coba benar dilakukan, tapi dijawab dengan hal yang kurang produktif atau kurang positif. Sehingga bagi seluruh pihak, termasuk pengambil kebijakan dan masyarakat juga, kita harus kita tidak hanya menginginkan adanya kemauan, tapi kita harus membangun alam bawah sadar kita bahwasanya ada humanitas yang hilang, ada nilai-nilai sisi kemanusiaan kita sebagai manusia yang hilang. Nah, inilah yang membuat kita bukan tidak peduli, tapi membuat kita sikap acuh kita dan sebagainya, sikap permisif kita, membuat lingkungan kita, kondisi ekologi kita menjadi lambat laun menjadi hancur dan sebagainya. Jadi kita harus speak up. Kalau yoga asal dari mana sih yoga? Solo ya? Dari Muko-Muko Pak, Bengkulu Pak. Muko-Muko kan. Muko-Muko tuh udah banyak tuh. Kalau ada tambang ilegal situ, speak up ya yoga ya. Jadi nggak cuma ini. Kalaupun masih kurang nanti kasih cuko-cuko aja ya. Nggak muko-muko, kalau muko-muko kan wajah-wajah kan. Kasih cuko-cuko aja yoga. Kasih cuko, lempar cuko dan sebagainya. Tahu yoga cuko tuh? Tahu ya. Itu balik lagi ke Bengkulu itu, ke muko-muko itu. Dah itu aja tuh, dari muko-muko ke cuko-cuko. Sampai jumpa dan sampai jumpa gitu. Oke Bang Ihsan, terima kasih Bang Ihsan atas tanggapannya. Memang sebenarnya yang paling dasar adalah bagaimana mindset niat negara itu sendiri yang perlu kita perbaiki, dan juga tentunya dari kita sendiri ya untuk tetap terus speak up, tetap terus berpendapat, mengkritik negara apabila terdapat negara ini melenceng dari aturan yang seharusnya. Baik hadirin yang sekalian, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bang Tommy, Pak Fajri, serta Bang Ihsan yang telah meluangkan waktunya berbagi wawasan serta insight kepada kita bersama terkait dengan isu
kerusakan alam yang beririsan pula dengan penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil. Terima kasih banyak saya sampaikan juga kepada para peserta yang sudah stay di Zoom sampai pada akhir acara. Semoga kita tetap dapat bertemu kembali di diskusi-diskusi selanjutnya ya, dan terus mendukung terciptanya demokrasi yang lebih baik untuk negeri ini tentunya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu dan rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya, dan nantinya akan saya pandu untuk dokumentasi. Dita, jangan lupa PIN-nya dimatikan dulu biar Oh ya, layarnya baik. akan boleh. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Baik, untuk slide pertama saya pandu dengan 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Sebentar. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Lanjut, slide kelima, 1, 2, 3. Dan terakhir, slide keenam, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah mendengarkan sesi diskusi kita. Semoga memberikan manfaat dan wawasan kepada masyarakat luas. Terakhir saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tommy, terima kasih Pak Terima Fajri. kasih Pak Fajri, Bang Tommy, dan Bang